Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas distribusi khusus yang lainnya pada suatu variabel random discrete, yaitu distribusi Bernoulli. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya yaitu terkait definisinya, kemudian karakteristik atau ciri-cirinya, kemudian memahami definisi tersebut ya. Juga contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari yang termasuk distribusi Bernoulli, dan juga membuktikan untuk MXT-nya, EX-nya, dan juga variansi X-nya. Oke, langsung saja. Oke, sekarang perhatikan ya untuk definisi berikut ini. Nah, jadi di sini suatu variabel random discrete X dikatakan berdistribusi Bernoulli dengan parameter P jika fungsi peluangnya berbentuk fx sama dengan fx dengan parameter P sama dengan P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat 1 min X, untuk X-nya sama dengan 0,1. Nah, di sini ya kita akan menotasikan ya. Ini saya ambil dari buku Bain ya. Dia dinotasikan untuk distribusi Bernoulli ini X itu adalah binomial 1, P. Kenapa? Karena memang distribusi Bernoulli ini adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana dia hanya terjadi satu kali percobaan gitu ya. Dengan P itu adalah peluang suksesnya. Jadi X ini menyatakan banyak kejadian sukses atau berhasil. Kemudian ciri-cirinya dia hanya ada satu kali percobaan dan hanya ada dua kemungkinan yang diperoleh, yaitu sukses atau gagal. Nah, peluang suksesnya adalah P dan peluang gagalnya adalah 1 min P ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan definisi ini gitu ya untuk fungsi peluang dari distribusi Bernoulli ini. Ketika X sama dengan 0, kita coba masukkan ya. Kita peroleh untuk fx-nya siapa? Fx sama dengan 0 berarti sama dengan P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 gitu ya, sama dengan 1 min P. Jadi ketika banyak suksesnya itu sama dengan 0, atau bisa kita katakan dia gagal gitu ya, nah, dia peluangnya itu sama dengan 1 min P ya. Sedangkan untuk X sama dengan 1, di sini f X sama dengan 1 itu sama dengan P pangkat 1 kali 1 min P pangkat 0 atau sama dengan P. Jadi ketika banyak suksesnya itu sama dengan 1 ya, berarti dia sukses gitu ya. Nilai peluangnya itu sebesar P. Nah, sehingga di sini memang kita dapatkan sesuatu fungsi yang memang sudah sesuai, karena dalam percobaan kita di sini hanya satu kali percobaan dan ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu sukses atau gagal gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lebih paham apabila memahami contoh berikut ini. Yang pertama ya, peluang keberhasilan suatu operasi adalah 70%. Jelas ini adalah distribusi Bernoulli. Kenapa? Karena dia melakukan operasi di sini yang dimaksud adalah satu kali operasi ya, dan apabila dia berhasil atau sukses peluangnya adalah sebesar 70%, berarti gagalnya adalah 30% ya. Kemudian peluang Ronaldo mencetak gol lewat tendangan penalti adalah 0,8. Nah, ketika dia mau mencetak gol satu kali tendangan, ya jelas dia hanya ada dua kemungkinan kan, gol dan tidak gol. Nah, di sini dia peluangnya untuk mencetak gol adalah 0,8. Berarti untuk gagal 0,2 ya. Nah, selanjutnya sebuah uang logam dilempar satu kali. Hasil yang muncul bisa muka M dan belakang B. Peluang bahwa yang muncul muka itu adalah setengah. Gitu ya. Nah, sehingga di sini dia adalah kasus Bernoulli. Jelas kenapa? Hanya ada satu kali pelemparan dan kemungkinannya muncul muka atau belakang, di mana sukses di sini apa? Sukses di sini dikatakan adalah muncul muka. Ya. Nah, coba perhatikan contoh terakhir ini, kita akan kaitkan dengan definisi yang sudah kita bahas. Jadi di sini sebuah uang logam dilempar satu kali, hasil yang muncul bisa muka M dan belakang B. Peluang bahwa yang muncul muka adalah setengah. Nah, pada contoh tersebut X itu adalah apa? Sukses ya, berarti kejadian muncul muka. Berarti X kecil atau kejadiannya bisa 0, bisa 1. Ketika saya lempar gitu ya. Ketika saya lempar ternyata muncul belakang, berarti yang dimaksud adalah M-nya sama dengan 0 gitu kan ya. Ketika saya lempar ternyata memang muncul muka, berarti sama dengan 1.
Nah, sedemikian sehingga fungsi peluang dari contoh di atas dapat kita tulis sebagai berikut ya. Ini tadi dari distribusi Bernoullinya, atau kita bisa langsung tuliskan uang logam seimbang, berarti untuk muncul muka ya dia peluang suksesnya adalah 0,5 atau setengah. Yang kita bisa tuliskan Fx itu sama dengan Fx dengan peluang suksesnya 0,5 untuk muncul muka itu sama dengan 0,5 pangkat X dikalikan 0,5 pangkat 1 min X, dimana untuk X-nya sama dengan 0,1. Nah, sehingga di sini peluang bahwa yang muncul muka berarti ya setelah pelemparan ternyata mata uang yang muncul adalah muka, berarti sama dengan 1 X-nya gitu ya, atau berhasil. Sehingga kalau ditanyakan Fx sama dengan satunya berapa ya tinggal kita masukkan ke fungsi peluang ini, kita peroleh hasilnya adalah 0,5. Oke, semakin jelas ya makna dari definisi distribusi Bernoulli itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba buktikan gitu ya teorema berikut ini, yaitu jika X adalah variabel random yang berdistribusi Bernoulli, maka EX-nya itu sama dengan P atau nilai harapannya yaitu sama dengan P, kemudian var X atau variansinya itu sama dengan P kali 1 min P, dan juga untuk FPM atau fungsi pembangkit momennya di sini MXT-nya adalah sama dengan 1 min P plus PE pangkat T. Oke, selanjutnya kita akan buktikan teorema ini. Nah, yang pertama berarti kita akan mencari apa? Akan dicari MXT-nya terlebih dahulu, ya. Nah, berarti di sini untuk mencari MXT, saya akan tuliskan kembali supaya mengingatkan kalian apa rumusnya, yaitu ekspektasi dari E pangkat TX, ya. Nah, karena dia variabel random discrete, berarti kita bisa tuliskan sama dengan sigma X sama dengan 0 ya, sesuaikan di sini X-nya kita dari 0 sampai 1. Berarti 0 sampai 1 gitu ya. Dari E pangkat TX dikalikan Fx ya. Oke, selanjutnya berarti kita akan substitusikan ya definisi fungsi Fx kita ini, berarti E pangkat Tx dikalikan Fx kita yaitu P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat 1 min X. Oke, kita substitusikan sekarang untuk harga X sama dengan 0 terlebih dahulu, berarti kita peroleh E pangkat 0 berarti 1 di sini, P pangkat 0 1 juga, 1 min P pangkat 1 min 0 berarti pangkat 1 ya. Kemudian ditambah untuk X sama dengan 1 kita substitusikan berarti E pangkat T itu ya. Kemudian dikalikan P pangkat 1 dikalikan 1 min P pangkat 0 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 1 min P ditambah E pangkat T kalikan P itu ya. Atau kita peroleh di sini 1 min P, saya kasih kurung ya, ditambah P kalikan E pangkat T. Ya. Nah, ini adalah MXT kita. Nah, sudah terbukti untuk MXT kita. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai harapannya, ya. Nah, kita akan menggunakan FPM untuk mencari harapannya. Oke, untuk mencari EX ini, gitu ya, kita gunakan rumus M aksen XT sama dengan 0. Tadi kita sudah peroleh bahwa MXT kita itu adalah 1 min P ya ditambah P kali E pangkat T. Nah, berarti turunan pertama ya dari MXT itu adalah 1 min P. Di sini kita turunkan terhadap apa? Terhadap T. Sehingga karena dia tidak mengandung T sama dengan 0 ya. Oke, saya langsung saja di sini plus PE pangkat T. Saya turunkan terhadap T berarti saya peroleh PE pangkat T. Sehingga untuk M aksen X di mana T-nya sama dengan 0, kita peroleh hasilnya adalah P. Jadi kita peroleh di sini untuk EX-nya itu sama dengan P.
terbukti ya. Selanjutnya yang ketiga akan dicari variansi X. Oke, saya kotakin ya di sini supaya jelas. Oke, untuk mencari variansi X, ingat ya, kita akan gunakan rumus variansi X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan, gitu ya. Nah, kita sudah punya EX, tapi kita belum punya EX kuadrat, sehingga kita akan cari dulu EX kuadratnya. EX kuadrat, dia adalah M double aksen X ya, dimana T-nya sama dengan 0. Kita akan gunakan kedua rumus ini untuk mencari variansi X ya. Nah, kita cari dulu EX kuadrat. Kita sudah ketahui bahwa tadi M aksen XT-nya adalah ini. Nah, dengan mudah kita juga bisa menemukan M double aksen XT-nya itu sama dengan ya, PE pangkat T. Sehingga kalau kita substitusikan untuk T-nya sama dengan 0, kita peroleh P juga, gitu ya. Sehingga di sini variansi X itu sama dengan EX kuadrat ya dikurangi EX dikuadratkan, yaitu EX kuadrat kita. Jadi ini sama dengan EX kuadrat kita ya. Berarti EX kuadrat kita adalah P dikurangi EX kita juga adalah P dikuadratkan. Atau bisa kita sederhanakan menjadi P kali 1 min P. Nah, ini juga sudah terbukti. Jadi, pada langkah ini kita sudah membuktikan bahwa variansi X ya dari distribusi Bernoulli ya, dimana X ini adalah variabel random dari suatu distribusi Bernoulli, dia adalah sama dengan P kali 1 min P. Kemudian untuk EX nya itu sama dengan P, kemudian MXT nya 1 min P ditambah P kali E pangkat T. Oke, sesuai dengan apa yang sudah ada di sini, sehingga sudah selesai. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan distribusi Bernoulli. Tadi saya sudah menyinggung terkait distribusi binomial. Jadi pada video selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi binomial. Nah, tapi pahami dulu ya untuk distribusi Bernoulli. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.